Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hikmatullah SH MSy selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Munakahat 2, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Fikih Munakahat 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana anggota kelompok bernama Mustafa Ridho Ilahi dengan NIM 2011100040. Dia Angelia dengan NIM 2011110046, dan Cecep Muharram Effendi dengan NIM 2011100064. Baiklah, di video presentasi kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5 mengenai walimah. Selanjutnya penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Cecep Muharram Effendi. Materi kedua disampaikan oleh Mustafa Ridho Ilahi. Dan materi ketiga serta penutup akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian walimah. Walimah yang berasal dari al-walimatu, artinya al-jam'u atau berkumpul. Sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa Arab al-walimun, artinya makanan pengantin atau makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Walimah berasal dari kata al-walamu yang bermakna sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makanan dalam rangka merayakan kegembiraan terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Walimah secara istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah, kedua mempelai mengadakan upacara yang ditunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Bisa juga tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, walimah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian besar Syafi'iyah. Dalam pendapat Imam Malik yang tertera dalam kitab karya Imam Syafi'i serta pendapat Zahiriyah, bahwasannya walimah tersebut hukumnya wajib, seperti sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang artinya, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Zahir dan sebuah perintah ialah untuk mewajibkan, sementara ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan walimah. Entah itu saat akad nikah, setelahnya, ketika bersenggaman atau setelahnya, atau ketika bermulai akad hingga akhir persenggaman. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas, oleh Imam Bukhari dan lainnya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah bersenggaman, seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab, lantas beliau mengundang orang-orang. Inilah pendapat yang mu'tamad di kalangan Malikiyah. Ulama Hanabiyah berkata
walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah terjadi adat istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami istri. Mungkin sekian dari saya. Baik, saya selaku pemateri selanjutnya akan menjelaskan materi tentang adab penyelenggaraan walimatul arsy. Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia, sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian, persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Adapun adab penyelenggaraan walimatul arsy, yang pertama, bila ada kesempatan hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Sebagaimana dalil yang menjelaskan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah terhadap istri-istrinya. Sebagaimana walimah terhadap Zainab, beliau menyembelih seekor kambing. Yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraannya dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Artinya, poin kedua ini tidak memberatkan dalam masalah hal saji-sajian. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, Rasulullah tinggal di antara Khaybar dan Madinah selama tinggal malam untuk mempersiapkan perkawinan dengan Sofiyah. Saya kemudian mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimah. Hidangan yang tersaji hanyalah roti yang tidak berdaging. Hidangan apa adanya itu dihidangkan dengan alas kulit kambing yang terbentangkan. Kemudian ditaburkan di atasnya berupa kurma, keju dan samin, maka kaum muslimin pulang dalam keadaan kenyang. Yang ketiga, dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunnah, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan. Maka, dalam poin keempat ini diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya hidangan dalam walimah adalah jika yang diundang hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan. Barang siapa tidak mendatangi undangan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, diperkenankan mengadakan walimah hari setelah acara pernikahan berlangsung atau perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad kuat dari Anas, Nabi telah menikah dengan Sofiyah dan maharnya ialah membebaskan dari perbudakan, sedangkan walimah 3 hari setelah itu. Yang ketujuh, undangan harus mencangkup seluruh anggota keluarga yang mengundang atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun. Tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan. Yang kedelapan, mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi yang mengundangnya orang muslimin. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dalam hal itu, ketika orang muslimin mengundang orang kafir, maka hukumnya haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1.
Yang kesembilan, orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya ialah harta haram. Artinya, orang yang mengundang harus menggunakan harta halal. Baik, selanjutnya penjelasan tentang hukum menghadiri walimah. Seseorang yang diundang dalam acara walimah diwajibkan untuk mendatanginya. Memenuhi undangan walimah hukumnya fardu ain. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Iza du'iya ahadukum ilal walimati arsyin falyajibu." Jika di antara kalian diundang untuk mendatangi walimah pernikahan, hendaklah memenuhinya. Pendapat yang menegaskan kewajiban menghadiri undangan walimah adalah pegangan jumhur ulama yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Imam An-Nawawi. Adapun wajibnya menghadiri undangan walimah apabila 1. Tidak ada uzur syar'i. Yang kedua, dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan mungkar. Yang ketiga, tidak membedakan kaya dan miskin. Dan sebenarnya kewajiban untuk mendatangi acara walimah dimaksudkan dengan menghadiri acara walimah, bukan sekedar makan-makan saja, tetapi untuk menyenangkan orang yang mengundang dan menampakkan rasa hormat serta mendoakan. Baik, itu saja materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hikmah walimah nikah. Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah. Antara lain, yang pertama merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Ketiga, sebagai tanda resminya adanya akad nikah. Keempat, sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. Kelima, sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah. Hikmah dari mengadakannya walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah bertujuan memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan 2 orang saksi dalam akad perkawinan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.